Pemirsa, pengacara Hotman Paris mengundang keluarga korban pelecehan seksual untuk mendapatkan pembelaan hukum. Hotman juga siap membayar biaya perjalanan bagi korban yang mau datang ke Jakarta. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengundang secara resmi dan terbuka bagi para korban pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Hotman juga berjanji untuk memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan korban. Jadi dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain hidup sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya, dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Hotman Paris, salah satu saksi mata mengatakan jika santriwati yang menjadi korban pelecehan rata-rata berumur setingkat sekolah menengah atas. Saksi juga mengungkap bahwa setiap korban yang sudah digauli akan diminta putus hubungan dengan orang tuanya dan menjadi anak dari pelaku. Rata-rata di bawah 17 atau di bawah 18? Umurnya? Umurnya SMA. SMA langsung. SMA semua berarti di bawah 18. Iya. Terus setelah itu selama dari tahun 2010 itu kebanyakan wanita, kalau setiap wanita itu dianggap anak dia. Kalau diputus hubungan dari orang tuanya dijadikan anak dia. Terus setiap salaman itu dicium pipi kanan kiri, batuk, dan juga itu lambungnya. Itu banyak yang lihat. Kasus pelecehan para santri ini sudah dilaporkan pada tahun 2024 lalu. Di tengah penyelidikan yang tengah berlangsung, pengacara korban sempat mengalami intimidasi dan ancaman karena menolak tawaran uang ratusan juta rupiah oleh kiai. Intimidasi juga terjadi pada korban dan keluarganya. Salah satu ayah dari korban mengaku semenjak dirinya melaporkan pelaku ke pihak berwajib, keluarga pelaku kerap melakukan intimidasi dan ancaman. Pemirsa, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus sindikat perjokian. Seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK. Di mana sindikat ini juga diduga sudah beroperasi sejak tahun 2017 dengan jaringan lintas daerah. 14 orang diamankan, 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak ketiga mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polresta Bengkulu menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penimbunan dan pengoplosan BBM bersubsidi. Pelaku juga mengoplos Pertalite dengan minyak mentah. Satreskrim Polresta Bengkulu menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Pematang Said, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu, yang dijadikan tempat penimbunan BBM bersubsidi serta pengoplosan Pertalite dengan minyak mentah. Para pelaku diduga membeli BBM Pertalite dalam jumlah banyak dengan cara ilegal dan menyimpannya di jerigen. BBM subsidi tersebut lalu dioplos dengan minyak mentah dan kemudian diedarkan kembali ke masyarakat. Dari penggerebekan ini, polisi menyita 1,5 ton BBM yang diduga telah dioplos dan puluhan jerigen serta alat-alat yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan 1 orang tersangka berinisial RZ yang merupakan pemilik rumah dan otak dari kasus ini. Jadi kita berhasil mengamankan miras sekitar 1,5 ton. Ya. Nanti sedang kita kembangkan lagi, sedang kita dalami dari mana sumbernya dan kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam ini. Kita sedang melakukan. Sejauh ini pelakunya sudah diamankan berapa orang, Pak? Pelakunya sudah. Nanti kami berikan waktu yang tepat untuk menyampaikan. Jadi kalau kita sampaikan sekarang nanti informasinya masih belum lengkap. Kalau nanti segera kita rilis. Itu lokasinya di Bedengan, Pak, ya? Iya. Di rumah. Nanti sudah jadi tersangka, Pak, yang diamankan. Ya, sudah kita lakukan pendalaman. Kasus terbongkar dari laporan warga yang telah lama curiga dengan aktivitas di lokasi kejadian. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengetahui di mana pelaku mendapatkan minyak mentah, jalur distribusi, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, blokade Selat Hormuz mempengaruhi operasional nelayan di Pati, Jawa Tengah. Naiknya harga bahan bakar membuat para nelayan tidak dapat berlayar mencari ikan. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh karena kenaikan harga bahan bakar. Hal ini hampir menghentikan aktivitas penangkapan ikan setempat. Harga solar tanpa subsidi dilaporkan mencapai sekitar Rp30.000 per liter. Kenaikan secara tajam berpengaruh pada biaya operasional dan memaksa banyak nelayan kehilangan pekerjaan. Laut ya nganggur, Pak. Hasilnya mengurang. Jadi setiap kita mencukupi keluarga itu mengurang jauh, Pak. Dampaknya itu tadi BBM melambung tinggi. Jadi kita nggak sanggup lah, nggak kuat kalau harga segitu nelayan. Para nelayan mengatakan bahwa pendapatan harian telah hilang sepenuhnya dan perahu-perahu mereka kini terpaksa menganggur. Tekanan pada rantai pasokan bahan bakar terjadi di tengah gangguan pasar energi yang lebih luas di seluruh kawasan. Blokade Selat Hormuz telah memicu guncangan energi yang parah bagi negara-negara ASEAN yang sebagian besar masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas alam.